Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hers Munarif dari Forum News Network. Pemerintah akhirnya benar-benar membubarkan dan melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan pemerintah itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang didampingi oleh banyak sekali pejabat dari pemerintahan. Dan dasar dari pelarangan dan pembubaran dan pelarangannya adalah SKB atau surat keputusan bersama dari 6 orang menteri. Dan kemudian yang membacakan keputusan itu adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Tanda-tanda pemerintah akan bersikap keras terhadap FPI dan juga melarang FPI ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari lalu muncul telegram dari Kapolri kepada para Kapolda dan seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia bahwa FPI bersama dengan 6 ormas lainnya itu dinyatakan terlarang dan itu katanya berdasarkan Perpu. Termasuk di dalam telegram itu disebutkan nama HTI. Tapi telegram ini memang rasanya agak janggal gitu. Sebab sejauh ini yang kita pahami yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu baru HTI. Sementara organisasi-organisasi lainnya termasuk FPI itu belum berstatus dibubarkan. Telegram ini kemudian dibantah oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD itu hoax. Nah sekarang dengan pengumuman pembubaran dan pelarangan FPI di seluruh Indonesia yang disampaikan oleh Mahfud, berarti ini beritanya adalah berita resmi. Dan sejak hari ini secara legal oleh pemerintah dinyatakan bahwa Front Pembela Islam dilarang melakukan berbagai aktivitas kegiatan dan dilarang melakukan berbagai aktivitasnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan keputusan pemerintah ini direspon dengan cepat oleh jajaran di bawahnya. Kemarin Kapolres dan Dandim Jakarta Pusat langsung turun ke lokasi dan mereka mengawasi aktivitas kegiatan di markas DPP Front Pembela Islam di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Ambil aja, dibawa aja, diamankan aja dulu, diamankan aja dulu. Diamankan aja dulu. Diamankan aja dulu. Dibawa aja, diamankan aja. Dibawa aja, diamankan aja. Mangaro. Ya, diamankan aja. Itu ada 3, diamankan aja. Diamankan aja. Diamankan. Oh, betul. Diamankan. Diamankan aja. Pegang, pegang. Bagaimana reaksi dari Habib Rizik Syihab berkaitan dengan pembubaran oleh pemerintah tadi? Sejauh ini menurut tim kuasa hukumnya Sugito Atmo Prawiro memang belum ada pernyataan resmi dari Habib Rizik Syihab. Mereka tadi baru saja bertemu dengan Habib Rizik Syihab dan menyatakan belum ada apapun pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Tetapi rupanya Habib Rizik Syihab itu sudah sejak jauh-jauh hari mengantisipasi bahwa Front Pembela Islam itu akan dibubarkan. Dan dia kemudian menanggapinya secara santai seperti video berikut ini. Enggak apa-apa, saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya nggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Bukan hanya Habib Rizik Syihab yang menanggapi secara enteng rencana pembubaran itu. Karena sebelumnya juga sekjen dari HRS Center, sekjen dari Habib Rizik Syihab Center, Haikal Hasan Baraas, yang dikenal sebagai Babi Haikal, itu menanggapinya dengan gayanya seperti biasa secara jenaka. Teman-teman, dengar-dengar ada yang membubarin FPI ya. Dibubarin FPI, kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Dibubarin lagi, kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Kita bikin lagi Front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Menyikapi keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam, DPP Front Pembela Islam bergerak dengan cepat. Kepada publik, mereka mengumumkan pendirian sebuah organisasi baru bernama Front Persatuan Islam. Ini namanya jauh lebih soft nih. Tidak seperti sebelumnya Front Pejuang Islam, ini kesannya garang, ini Front Persatuan Islam. Dan tokoh-tokoh yang mendirikan juga sama juga, antara lain termasuk Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis dan Sekretaris Umum Munarman. Di dunia maya kehadiran Front Pejuang Islam itu langsung disambut dengan kegembiraan. Ini menjadi trending topik di Twitter. Banyak netizen yang menyatakan dukungannya. Tetapi bukan hanya di dunia maya Front Pejuang Islam ini berdiri. Ternyata di Ciamis itu Front Pejuang Islam juga sudah berdiri. Seperti kita ketahui, di Ciamis ini memang secara tradisional banyak sekali pendukung Front Pejuang Islam di sana. Dan sekarang mereka kelihatannya siap-siap untuk bergabung kembali dalam Front Pejuang Islam. Pada waktu Habib Rizik ditahan, kita waktu itu masih ingat bagaimana ribuan orang mendatangi Mapolres Ciamis dan kemudian mereka minta rame-rame ditahan bersama dengan Habib Rizik Syihab. Jadi kami akan meminta masuk ke sel. Meminta masuk ke sel. Meminta masuk ke sel menggantikan Habib Rizik. Tenang.
Perkembangan ini tentu saja sangat menarik. Kita akan mengamati bagaimana pemerintah menyikapi dan kemudian menyelesaikan persoalan yang muncul karena ternyata seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab setelah Front Pembela Islam dibubarkan, mereka kemudian mendirikan organisasi lain namanya Front Persatuan Islam. Ada juga yang membuat Front Perjuangan Islam seperti yang di Ciamis. Jadi apapun namanya itu memang kemudian akronimnya adalah FPI. Dengan begitu benarlah apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab bahwa FPI itu memang tidak bisa dibubarkan karena dibubarkan Front Pembela Islam kemudian muncul FPI yang lain. Dalam situasi seperti ini kita jadi teringat dengan pujangga besar Shakespeare yang pernah menyatakan what is a name, dan sekarang juga begitulah dengan Front Pembela Islam yang bermetamorfosa menjadi Front Persatuan Islam. Kita tidak tahu setelah nanti mungkin dibubarkan kembali oleh pemerintah akan bermetamorfose lagi dengan nama apa. Tetapi yang jelas tetap saja akronimnya adalah FPI. Saya Hirs Munarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.